Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Angelia. Saya dari kelas 10 IPSD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia tentang pengertian sejarah, konsep diakronik, dan konsep sinkronik. Pengertian sejarah. Kata sejarah diambil dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Pohon diartikan pohon keluarga yang bermakna asal-usul atau silsilah adanya sesuatu kejadian. Perkembangan tentang sebuah peristiwa secara berkesinambungan. Jika dikaitkan dengan ilmu sejarah, maka definisinya adalah ilmu yang mempelajari kejadian atau peristiwa pada masa lalu manusia. Lalu dilakukan rekonstruksi apa yang terjadi pada masa tersebut. Sejarah dalam arti sempit adalah sebuah peristiwa manusia yang bersumber dari realisasi diri, kebebasan, dan keputusan daya rohani. Sedangkan dalam arti luas, sejarah adalah setiap peristiwa kejadian. Sejarah adalah catatan peristiwa masa lalu, serta studi tentang sebab akibat. Objek sejarah. Objek sejarah adalah kehidupan manusia masa lampau yang selanjutnya dapat dikaitkan dengan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang. Perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu masa lampau. Unsur-unsur sejarah. Unsur-unsur sejarah terdiri dari manusia. Manusia menjadi sejarah karena keberadaannya memengaruhi kehidupan. Kemudian waktu. Hal ini karena sejarah selalu berkaitan dengan kronologi dan keunikan. Yang ketiga ada ruang. Tempat atau ruang merupakan unsur penting karena harus ditegaskan di mana penjajahan tersebut terjadi. Konsep diakronik. Berpikir diakronik adalah berpikir kronologis dalam menganalisis sesuatu. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa. Contohnya, yang pertama ada terjadinya Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Yang kedua ada gerakan Zionisme yang terjadi pada tahun 1897 sampai 1948. Dan yang ketiga ada era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Kita masuk ke konsep sinkronik. Kata sinkron berasal dari bahasa Yunani sin yang berarti dengan, dan kronos yang berarti waktu atau masa. Dalam Kamus Besar Indonesia, sinkronik artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa yang terbatas, atau meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang tetapi dalam waktu yang terbatas. Contohnya, suasana pembacaan teks proklamasi. Kedua, suasana pada saat tragedi G30 SPKI. Yang ketiga ada pembangunan era Orde Baru. Baiklah teman-teman, segitu penjelasan dari saya. Saya ada beberapa tips nih buat teman-teman yang kesulitan untuk belajar sejarah. Agar belajar kalian lebih mudah dan lebih menyenangkan, ada beberapa tipsnya. Di antaranya, yang pertama, membuat catatan peristiwa-peristiwa penting sejarah. Catatan itu bisa dimulai dengan mencatatnya berdasarkan kronologis waktu atau alur waktu peristiwanya. Bentuk catatan itu bisa dibuat dengan semenarik mungkin agar dapat dengan mudah dipahami. Yang kedua, ada berdiskusi dengan teman. Bila tipe pembelajar yang sulit menghafal, maka harus belajar sejarah bersama dengan cara berdiskusi. Sebab dengan cara berdiskusi bisa lebih cepat memahami peristiwa. Yang ketiga, ada menonton film atau dokumentasi sejarah. Bagi yang tidak betah membaca lama, mungkin alternatif untuk dapat mengerti pelajaran sejarah lain ialah dengan menonton film dokumenter sejarah. Karena dengan menonton film dokumenter tersebut dapat lebih mudah mendapat saripati peristiwa sejarah secara menyeluruh. Baiklah semuanya, sekian penjelasan dan tips dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye-bye.